Nah, Ya, itu yang paling utama. Kita sering lihat ya, ikhtilat ya namanya, betul ya. bener Be. Ya, jadi itu yang parah banget sih. Ini mudah-mudahan kira-kira apa harapan antum ini? Antum kan ini orang Jember nih. Ya, kalau harapan anak pribadi, yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Lagi dong. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Iya, Beb. Apa kabar? Alhamdulillah bekhair. Sehat ya? Sehat, ya. Iya, alhamdulillah. Ya, aduh. Jadi ini sebenarnya konten dibuat jam 12. 12 Iya, lewat kan? 5. Iya. Tapi ini cukup penting gitu. Betul. Ya, ini ada sebuah permasalahan yang apa ya? Ini menyangkut ulama, menyangkut masjid. Ya, ini nih sebelum kita masuk ke pembahasan namanya berbeda, gue mau nunjukin sama kalian ini dulu deh. Abu Dosen, udah dulu dia. Mesin. Ada lagi Be? Iya nih, ada lagi nih. Diam dulu. Gue mau ngeliat itu di situ tuh. Maaf ya, gue gedein ya guys ya. Oh iya, itu ada tulisan. Oh iya, masjid itu ya, Beb ya. Iya. Itu ada kaligrafinya itu ya. Iya. Masjid, berada di dalam masjid lagi. Lanjut. Ya. Berarti mahasiswa ini. Mahasiswa. Oke, boleh diceritakan ini apa ini? Jadi ini kejadian baru beberapa hari yang lalu. Kami bersama teman-teman dari pemuda-pemudi dan juga beberapa tokoh yang tergugah hatinya ketika melihat muda-mudi yang tidak bisa menempatkan dirinya sehingga sampai berjoget-joget di dalam masjid, ya, notabene masjid. Ya. Sekalipun katanya dalam klarifikasi itu mengatakan bahwasanya ini masih belum diresmikan masjid. Oke. Enggak, tapi minta maaf guys. Di mana lokasinya? Tempatnya di kampus UIN di Kabupaten Jember. Apa? UIN, Universitas Islam Negeri di Kabupaten Jember. Makin Islamnya loh. Ya, enggak. Gue makin yakin gue anak gue nggak usah kuliah. Iya, begini ya. Pendidikan ya mestinya. Ya. Oke, Win. Nah, kan ini dalam minta maaf. Tunggu dulu. Ini ceritanya gue wawancara. Oke. Bodoh amat gue. iya. Enggak. Acara apa ini kok sampai begini? Jadi ini yang hadir itu kebanyakan dari maba. Oh, mahasiswa baru. Nah, jadi acaranya itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, ketimbang jenuh, mungkin dihibur dengan musik-musik yang katanya dalam klarifikasinya itu awalnya masih kondusif, masih pada santai, dan terpancing dengan lagu yang lagi tren ya, yang sempat dibawakan waktu acara kemerdekaan di istana kemarin. Ya, lagunya kan seperti itu. Oh, iya. Nah, jadi kebawa di antara beberapa mahasiswa itu ada yang maju, kemudian kebawa semuanya akhirnya pada maju, Be. Tapi dalam masjid? Dalam masjid. Islam Negeri? Islam Negeri. Kalau gue sih bukan masalah joget-jogetnya sih, Be. Serius nih. Gue nih bukan orang baik gitu, bukan. Gue masih suka ngeliat yang cantik-cantik, iya. Cuman ya nggak mungkin juga di masjid ada ikhtilat begitu. Betul. Ya, jadi kalau kita bermaksiat di diskotik itu wajar gitu, itu tempatnya gitu. Ya, joget-joget di diskotik, di kafe itu tempatnya gitu. Betul. Walaupun itu nggak benar gitu. Betul.
Dan maaf, anak potong, ketika diklarifikasi mengatakan bahwasanya itu masih belum resmi menjadi sebuah masjid, artinya masih belum diwakafkan sebagai masjid. Nah, tapi tempat ini sudah dipakai untuk sholat. Jadi kalau itu alasannya, ini minta maaf gue awam nih ya. Itu kan udah diniatin untuk masjid karena itu bangunannya udah begitu. Betul. Ya, ada tulisan-tulisan begitu. Mau udah diresmikan atau belum? Ya itu bangunan kan namanya masjid gitu. Betul. Dan nggak wakaf jadi masjid. Iya, dan ya kali gitu. Orang udah niat masjid terus boleh diskotik dulu gitu. Boleh ikhtilat dulu. Nanti lama-lama boleh zina dulu di situ. Na'udzubillah. Enggak, artinya gini nih. Gue bukan orang yang nggak punya dosa gitu ya. Gue juga melakukan salah, tapi lihat tempat gitu. Betul. Ya, dan ini yang menarik, Be. Kata Maba yang hadir, ya kita ada salah satu teman yang sempat ngasih klarifikasi sama kita. Ketika ditanya, kok sampai mereka itu terpancing sampai mau joget dan lain sebagainya. Lah dosennya bernyanyi, muridnya bisa berlari, kan gitu. Itu ada yang tahu namanya dosennya nggak tuh ya? Untuk dosennya belum. Sudah ada namanya. Ada ya. Bentar saya buka dulu Be ya. Untuk. Ya artinya gini, rektornya tahu nggak tuh? Pihak mahasiswa, pihak kampus. Serem loh, UIN loh guys. Ini bukan diskotik tapi masjid, serem ya. Lebih serem dari maksiat di luar, Be. Ya kalau di luar ya wajar lah tempatnya kan gitu. Nah, jadi di sini ada kemarin disampaikan Profesor Dr. Babun Suharto. Itu dosennya tuh. Ketua Banser Jember 3 periode sebelumnya. Profesor Doktor itu. Profesor Dr. Babun Suharto. Prof. Ini akhir zaman ini begini ya, Profesor Doktor tapi begitu kelakuannya. PBAK UIN khas Jember. Nah, terus gue mau nanya lagi nih, di Jember itu kan banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib, banyak ustadz. Betul. Ya kan. Kira-kira sudah ada yang bereaksi nggak masalah ini? Untuk sementara yang bereaksi memang ada sebagian dari tokoh-tokoh di Jember. Cuman anehnya ketika kita sebagai pemuda ya, ingin menggerakkan mereka dalam artian menyampaikan yang hak itu hak, kan sebenarnya jangan ada pembelaan apapun. Kan harusnya seperti itu. Jadi ada sebagian orang yang menjawabnya begini. Dan ini tokoh loh ya. Tokoh yang jawab. Udah jangan dibesar-besarin masalah ini. Loh, jangan dibesar. Masjid itu besar. Makanya. Dari masjid azan itu besar, sholat itu besar. Terus dikotori yang begini nggak besar. Nanti lama-lama ya. Gini. Habib Badar, minta maaf nih ya. Ya kita ini sedang membangun suasana toleransi antar umat beragama gitu. Ya kan, kita nggak mau menista agama lain dan kita nggak suka juga agama lain menista kita. Nah kalau yang begini nih sama aja Islam menista Islam sendiri nih. Ya itu. Ketika non Muslim menista Islam, kita marah. Tapi ada yang begini. Ini kan bikin tertawaan untuk. Iya. Walhasil. Tapi tadi ada gue sempat dengar Banser. Iya, dia sempat menjabat 3 periode. Loh ya mestinya malu dong ya, kan punya NU ya. Makanya. Emang udah ada klarifikasi gak sama dari mereka? Untuk klarifikasi sementara yang kami dapat itu seperti ini. Kami mendapat laporan dari tim panitia unsur mahasiswa bahwa materi terakhir sudah selesai. Pada saat bersamaan, panitia PBAK pusat turun dan menginstruksikan agar mahasiswa tidak bubar sebelum pukul 16.00 WIB, ujar Saihan. Tak hayal segenap tim pun mencari cara agar peserta tidak bubar sebelum jadwal tersebut, mulailah menyampaikan yel-yel, memberikan motivasi bahkan unjuk keterampilan.
Ketika salah satu peserta unjuk keterampilan yang pertama, suasana masjid tertib dan sopan. Tak berselang lama, akhirnya peserta lain request lagu Ojo Dibanding-bandingke. Sesaat kemudian dinyanyikan, salah satu peserta tiba-tiba maju sambil menari. Lalu diikuti peserta lainnya bak tertawa suasana akan lagu yang tengah viral itu. Menganggap suasana sudah tidak terkendali, seluruh tim kemudian menghentikan dan kembali menertibkan peserta untuk kembali ke tempat. Sampai di sini saya menegaskan, video yang beredar saat ini cuplikan sepintas dari kejadian yang sebenarnya, sehingga timbul persepsi seolah-olah panitia membiarkan kejadian tersebut. Kalau sudah sampai melebihi dari katakanlah kalau memang nggak sengaja itu masa sampai sekian detik. Enggak, dan ini ada 2 potongan video ya. Makanya. Ya, artinya dan minta maaf gue ya. Gue sekali lagi nggak masalahin joget-jogetnya sih sebenarnya. Itu nggak seberapa. Tapi di situ gue ngelihat percampuran antara laki-laki dan perempuan itu. Nah. Ya, itu yang paling utama. Kita sering lihat ya, ikhtilat ya namanya, betul ya. Benar, Be. Ya, jadi itu yang parah banget sih. Ini mudah-mudahan kira-kira apa harapan antum ini? Antum kan ini orang Jember nih. Ya, kalau harapan anak pribadi, yang pertama, makmurkanlah masjid sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Jangan dirubah-rubah lagi, ya kan? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Kan seperti itu. Wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, kategori memakmurkan ini bukan dengan joget-jogetan, kawan. Memakmurkan ini bukan dengan kemaksiatan. Memakmurkan ini dengan ibadah, dengan amalan-amalan soleh. Ya kan? Jadi ketika seorang itu ingin memakmurkan masjid, ya sama halnya dia itu mengambil keuntungan dari masjid untuk akhiratnya. Kan seperti itu harusnya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ya kan? Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan tidak takut, dia itu tidak takut kecuali kepada Allah. Kan seperti itu. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan mudah-mudahan mereka yang memakmurkan masjid termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan juga termasuk yang ada di dalam video tersebut, baik mahasiswanya ataupun dosennya ataupun siapa yang bersangkutan dalam kepanitiaan penyelenggaraan tersebut, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin, amin. Dan sebelumnya begini, Be, menyikapi dari beberapa hal yang membuat hati ini tergugah. Kenapa jawaban sebagian tokoh di Jember yang mengakunya, maaf nih ya, mengakunya dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia itu mengakunya orang yang paling toleransi, orang yang paling Islam, kan seperti itu. Tapi hal-hal kemaksiatan seperti ini, kenapa mereka ketika diminta untuk ketegasan menyampaikan sikapnya, mereka mengatakan, udah jangan dibesar-besarkan, ini masalah biasa. Iya, mungkin menyangkut salah satu ormas, makanya itu. Tentunya. Iya, jadi kita mendapati, ya kita kepingin semuanya itu bersih gitu. Artinya mau siapapun ormasnya, apapun ormasnya, apalagi mengatasnamakan Islam, yang salah ya bilang salah lah. Ya makanya, Be. Ya. Jadi jangan merubah daripada tatanan Rasulullah ini. Ntar malah ada sebagian yang takut dibilang kalau kita mengambil sikap, menyampaikan sikap tentang ini, takut dibilang radikal, Be. Jangan terlalu radikal lah jadi Islam. Lah, terus yang begini mau dibiarin? Ya parah. Ini saran aja ya. Mudah-mudahan ulama-ulama Jember bisa tegas gitu. Amin, amin ya. Tegas itu bukan kasar. Betul. Ya. Tegas itu bukan keras. Ya, tegas itu diperlukan gitu untuk sebuah agama. Ini saran dari gue aja ya. Betul, karena amar ma'ruf nahi mungkar bukan lagi anjuran tapi perintah, kan seperti itu, wajib hukumnya. Wajib. Jadi ya begitulah guys. Dan itu tadi ada beberapa hal yang gue catat. Yang pertama, ini maba, mahasiswa baru, begini modelnya, gimana lulusnya gue kagak tahu. Sian dia keluar duit. Kesian masalahnya gini, Be, maba itu ketika ditanya, kita kan nanya sama mereka, kok bisa sampai joget-jogetan? Ya dosennya nyanyi. Dosennya profesor doktor ya. Profesor, Prof lu sehat, Prof? Bingung gue. Ada lagi yang mau disampaikan? Gue takut apa ya, terlalu gemes gitu. Iya. Ya gue ngelihat dosennya, gue makin yakin gitu bahwasanya kuliah atau kampus pendidikan itu nggak menjamin seseorang itu berakhlak gitu. Mohon maaf. Ya.
bukan lagi dosen, Be. Rektor. Loh, itu yang itu tuh. Rektor. Rektor, Be. Gue punya anak di situ, gue cabut. Rektor. Rektor ya. Terang-terangan nyanyi dan joget bareng sama rektor. Bayangkan. Win. Kopi gue langsung pahit anjir. Serius, kopi gue langsung pahit. Bisa ada yang begitu ya. Mudah-mudahan lah tokoh-tokoh ya. Mudah-mudahan pemuda-pemuda bisa konsolidasi yang baik, ditegur yang baik. Amin. Dan ada permintaan maaf gitu ya. Masjid itu kan bukan cuma punyanya satu golongan. Betul. Gitu. Punya umat Islam keseluruhan. Dan yang ingin saya sampaikan ketika meminta maaf itu jangan pakai konteks pembelaan gitu. Yang jelas, iya anak salah, saya salah gitu loh. Yang gentle. Kalian gentle berbuat kemaksiatan harus gentle untuk bertobat kepada Allah. Kan seperti itu. Iya. Jadi banyak ngelesnya, yang ini bukan masjid lah, yang ini acara cuman untuk apa ya, relaksasi dan lain sebagainya. Jangan pakai pembelaan. Namanya maksiat ya tetap maksiat gitu loh. Dan kalian yang efek Sambo kali. Mungkin bisa jadi. Efek Sambo sampai ke rektornya. Kan kalau irjennya aja begitu kan udah tahu salah masih ngeles. Kali aja ya. Ya selain dari rektor dan mahasiswanya, pesan yang paling penting, ayolah para ulama di Jember, kalian tuh diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Apa yang kalian tanggung jawab sekarang? Ya, jangan terlalu sibuk dengan apa kajian sana, kajian sini, undangan sana, undangan sini, sampai nggak peduli dengan kemaksiatan yang ada di kota sendiri. Ya, minta maaf nih ya, gue rektornya begini di UIN dalam masjid. Malu nah apa lu Pak ya? Serius gue ngomong nih, malu nah apa lu? Udah nggak punya malu. Mungkin ya minta maaf gue ya. Akhirnya kan kadang-kadang agama dibawa ormas gitu. Nah, itu yang jangan sampai begitulah. Jangankan agama dibawa, ya memang parah sih. Akidah udah dibawa ormas. Iya, makanya jadi sampai udah ada kalimat kalau nggak itu ya nggak surga. Nah, gitu. Kadang-kadang kita tidak sepaham dengan saudara-saudara kita yang berpaham takfiri gitu, ya kan? Ternyata ya takfiri juga. Iya. Sama aja, cuman beda cara. Iya. Jadi gitu aja. Ada lagi? Yaudahlah, untuk para ulama yang ada di Jember khususnya. Ya, untuk para ulama yang ada di kota Jember tercinta, Jember Indah namanya. Jember Indah, indahkan dengan takwa dan iman kepada Allah. Ya, itu kalau beliau kalimatnya halus ya. Kalau gue sikat. Kalau gue boleh ngomong nih ya. Boleh. Iya, malu Pak Prof, lu begitu amat lu kuliah, lu punya kampus begitu, masjid lu gituin pakai nama Universitas Islam Negeri. Malu nah apa lu Prof, udah nggak punya kemaluan. Dibaca rasa malu ya. Ya maksudnya begitu. Iya, malu nah apa lu Prof? Nggak punya malu, udah tua juga, maba gitu, kesian generasi muda mau dijadiin apa? Allah udah bilang itu. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti an'am. Ada manusia-manusia yang Allah lihat itu, Allah gambarkan ulaika kal an'am. Betul. Binatang kalau di dalam rumah Allah kira-kira bisa khusyuk, bisa rapi? Tidak bisa. Apakah kalian termasuk orang-orang yang disebut sama Allah SWT ulaika kal an'am? Dalam masjidnya Allah kalian berlaku seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita semuanya. Amin. Allah selamatkan umat ini, Allah selamatkan bangsa ini. Amin. Makasih ya Habib. Ana yang terima kasih. Sama-sama terima kasih sayang. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, disebarin, dan mudah-mudahan dengan adanya ini bisa memberikan rasa malu. Amin. Bisa memberikan kemaluan, rasa malu kepada si Prof itu tadi, Profesor Doktor Rektor Karburator Daya. Makasih ya. Sama-sama Babe. Semuanya jangan lupa di subscribe, di share. Oh iya, jangan lupa beda apa? Habib Haidar Al-Habsyi. Habib Haidar Al-Habsyi ya, nanti linknya gue cantumin di bawah ya guys ya. Udah ya, gitu aja, nggak usah lama-lama, langsung share. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lu nggak ada nih berdua gitu ya? Iya Be, ngopi dulu. Biar nggak joget di masjid. Iya, dan biar punya kemaluan.